Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah at-tasyakkur lil ikhtitam TBQ Mambaul Huda, sekaligus memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama yang bertempat di desa Jelombong Sari, Jelamprang, Mojosari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu warga masyarakat Temanggung rahimakumullah. Makan jagung, minumnya susu. Hai orang Temanggung, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah, malam hari ini kita semuanya diberikan kesempatan yang begitu baik dan mulia untuk bisa hadir di sebuah majelis di mana Rasulullah pernah mengkhabarkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kamu melintasi taman surga, hendaklah kamu singgah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Kanjeng Nabi, kita masih di dunia, apa yang dimaksud dengan taman surga? Kanjeng Nabi jawab, khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Yang dinamakan dengan taman surga di dunia adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Saya meyakini majelis malam hari ini dikemas sebagai majelis yang di dalamnya disebutkan kalimah-kalimah thayyibah, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada ilmu. Maka saya meyakini insya Allah tempat seperti inilah yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia. Amin Allahumma amin. Cuman bedanya satu, kalau mohon maaf, kalau surga di akhirat dipenuhi dengan bidadari-bidadari cantik. Sementara taman surga di dunia malam hari ini, ya Allah, tua-tua temen ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sering berpikir untuk menjadi orang penting, sehingga semua jalan kita tempuh dalam rangka untuk menjadi orang penting. Banyak orang yang pengen jadi orang penting dengan jalur sensasi. Untuk melakukan itu di era seperti sekarang sangatlah mudah, karena munculnya lini media sosial. Banyak orang pengen dianggap penting. Yang pengen saya sampaikan adalah menjadi penting itu baik, tapi lebih penting menjadi baik. Menjadi penting itu baik, tetapi lebih penting menjadi baik. Maka fokusnya seharusnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita tidak sekedar menjadi orang penting, tapi menjadi orang baik. Karena orang penting kalah dengan orang baik. Karena kalau penting belum tentu baik.
Kowe mau medasmu. Oh. Pak Pol, Pak Tentara nutupi, Pak ntar agak kesini dan. Kalau kamu nutupi mereka namanya sok penting ya. Karena nyuwun sewu Pak Babinsa, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi teorinya. Menjadi penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Jika ingin jadi orang penting, caranya adalah perhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Salah satu memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain dengan tidak menutup wajah kiai dengan bokongmu. Jika ingin jadi orang penting, perhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Jika hanya memikirkan kepentingan sendiri, ulama maka akan tanpa menjadi suatu orang halangan yang apapun. penuh kepentingan. Semoga acara pada malam ini kalau menjelang tahun politik, begitu banyak orang yang punya kepentingan dengan Nahdlatul Ulama. Semua orang mendadak NU. Yang nggak ngerti NU pun tahu-tahu ngaku NU. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi masing-masing. Makanya saya itu paling jengkel kalau pengajian di musim kampanye. Lewat di jalan sudah tidak nyaman. Pohon-pohonan semuanya gambarnya caleg. Bahkan setan, demit, jin, iblis semuanya pergi dari pohon. Kenapa? Terjajah sama gambarnya caleg. Bahkan setan yang gumun delok gambarnya caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Nah, kita dididik untuk apa? Untuk memahami kepentingan orang lain. Maka kalau pengen dianggap penting, caranya adalah perhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Pemimpin memperhatikan kepentingan rakyat. Bagaimana caranya? Memegang sumpah dan janjinya ketika dilantik sebagai pemimpin. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat, begitu beliau dilantik menjadi khalifah, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia meyakini jabatan itu amanah dari Allah. Selama memimpin dia diawasi oleh Allah dan besok akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Anda jadi tentara, yakin tentara ini amanah. Maka jadilah tentara yang baik. Kenapa? Karena besok pertanggungjawabannya bukan kepada manusia tapi juga kepada Allah. Makanya saya bilang tentara atau siapapun kita, mohon maaf, harus sadar. Termasuk kita semua yang hadir. Sadar dalam hal apa, Gus? Sadar diri, sadar potensi, sadar raih. Makanya banyak jomblo. Kenapa? Karena sadar raih. Ini jomblo-jomblo ini. Santai saja, Mas. Nikah niku syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Makanya orang menikah itu yang dibutuhkan cuma dua, modal sama model. Modale ono, modele mlebu. Ono kalane modele mlebu, modale ora ono. Ono sing modale ono, modele ora mlebu. Lah kaya Gus Miftah, ada modal, ada model. Ya, kan aku ganteng. Emang kamu? Kalau panitia sini jelas, modelnya nggak ada, modalnya nggak masuk. Buktinya apa? Dari tadi nggak ada suguhan sama sekali. Apakah panitianya miskin? Puasa mata nih, puasa tadi siang, goblok. Masa puasa sampai malam? Kopi ini dia.
Kalau di sana panggungnya kayak ketoprak ya. Oh besok malam ketoprak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, suwe temen ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah arti pentingnya pendidikan. Kenapa kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menuntut ilmu itu selama seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Ya nggak usah sama wadahnya, cukup kopinya saja toh. Ini di bawah sana kok, di sini loh. Goblok temen ya. Di mana-mana kalau pengajian saya dikasih kopi cangkirnya bagus. Lah di sini ya Allah. Ini kalau di Jogja namanya gelas angkringan. Berarti Kiai ini cangkemnya dipadake angkringan ya. Kopi jos. Saya tadi habis buka puasa, ini saatnya ngopi. Dan kalau ada kopi panas seperti ini harus segera diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Iya kayak gitu. Karena Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya kayak gitu. Koyone inyong ning panggung bisik-bisik. Tadi bupatinya mau datang tapi nggak jadi. Datang yo karepmu, nggak datang yo karepmu. Emang kan urusan saya apa? Mau pengajian juga bukan butuhnya saya, betul? Dia mau datang, yaitu haknya dia. Nggak datang juga haknya dia. Gak usah bisik-bisik, biasa saja. Jangankan cuma di hadapan bupati, di hadapan presiden Gus Miftah biasa. Kalau diundang presiden pengajian cuma 7 menit, amplopnya 150 juta. Lah kalau di Jelamprang ya Allah, semurah dinyang. Sing nyang sapa ya kiye. Salam Bapak Bupati ya. Ada Pak Kepala Desa di sini? Oh, Kepala Desanya cewek. Yang mana orangnya? Oh yang hijau itu, oh tak pikir lontong tadi. Ada Bu Kepala Desa. Bu, kemarin demo ke Jakarta Bu. Ngapain? Kepala Desa demo ke Jakarta. Minta perpanjangan masa jabatan. Jadi orang ragu samat. 6 tahun sudah bagus, 3 kali periode, berarti 18 tahun. Masih minta perpanjangan. Sekarang minta lagi dana desa 1 miliar, minta jadi 10 miliar. 1 miliar saja banyak kepala desa yang ditangkap polisi karena nguntal dana desa. Mbok ya sudah, disyukuri saja, alhamdulillah. Didoakan kepala desanya selamat. Alasannya kenapa minta perpanjangan 9 tahun? Supaya mengurangi konflik horizontal sesama warga. Alasannya yang pas bukan itu. Kenapa dari 6 minta 9? Karena modalnya belum balik. Kayak gini. Mbak Ansari aman ya? Aman. Kok kamu membela Bu Kepala Desa? Cie. Kamu ada apa? Ini Pak Camat. Ya Pak Camat. Ngomong ya dari tadi. Yes, mudah-mudahan Pak Camatnya panjang umur.
Orang sedunia mati Pak Camat hidup sendiri. Ya. Oh ada Bu Camat, yang mana Bu Camatnya? Oh kok istrinya cantik, kok camatnya kayak gini. Ini besok Pak Camat masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, istrinya besok masuk surga karena bersabar punya suami kayak gini. Camatnya mulai batin, Kiai ini bajingan temen ya. Bapak Ibu, itulah alasan kenapa kemudian kita harus long life education. Artinya apa? Belajar seumur hidup. Kalau bahasanya Kanjeng Nabi apa? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Pendidikan dimulai bahkan mohon maaf dari buayan. Kenapa bayi lahir kemudian diadani? Dalam rangka memperkenalkan kalimat tauhid kepada bayi. Maka mohon maaf, kenapa bayi harus diadani? Supaya dia kenal Allah. Kalimat pertama yang didengar oleh bayi adalah Allah. Yang lucu di medsos, harusnya diadani malah bapaknya takbiran, goblok gitu loh. Ada bayi lahir malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ngadani bayi bukan takbiran. Sebagus-bagus suara kamu, kalau punya bayi diadani dengan cara yang lemah lembut. Jangan mentang-mentang suaranya kenceng, ngadani bayi sebanter mungkin, setruk bayimu. Gitu. Kenapa kita diajarkan untuk akikoh? Satu, mengajarkan kepada jiwa bayi untuk menjadi bayi yang rajin memberi. Mengajarkan kepada bayi untuk sakhok loman dermawan. Kenapa di saat akikoh dikumandangkan qasidah dan sholawat? Supaya anak mencintai Kanjeng Nabi. Maka kita dididik minal mahdi, dari buayan. Anak kemudian digendong, dibacakan sholawat. Bu, kalau punya anak bayi tolong jadikan anakmu generasi orang yang mencintai Nabi. Caranya bagaimana? Mengajarkan sholawat sedini mungkin. Anak digendong sambil disolawati. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kenapa disolati? Supaya cinta dengan Nabi. Anak kecil digendong, nggak disolawati, malah nyanyi yang enggak. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Ya bagus, tapi utamakan sholawatnya. Bu, sholawati. Apalagi sekarang lagu sholawat kan macam-macam. Apalagi orang Temanggung, lagu dangdut jadi lagu sholawat, lagu sholawat jadi lagu dangdut, lagu dangdut jadi lagu sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan aslinya lagu dangdut. Cie, dicatat sama Pak Camat. Ngapain? Lagu kayak gitu dicatat. Oh mau selfie. Selfie wadon mending lanang. Itu kan sebenarnya lagu selawat apa? Saya si putri sinden panggung. Masuk Temanggung selawatan tadi itu. Ada kalanya lagu dangdut lagi lagu solawat jadi lagu dangdut.
Ya Thaibah, ya Thaibah, masuk jelamprang jadi lagu. Bang Thaib, Bang Thaib. Minal mahdi. Kenapa kemudian anak dididik ketika ibu-ibu mau menyusui, ibunya diajarkan untuk terlebih dahulu mengambil air wudhu? Karena ibu-ibu memahami posisinya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Besok besarnya seorang anak, besok psikologisnya seperti apa, besarnya menjadi seperti apa, tanggung jawab utama ada pada seorang ibu. Makanya hati-hati. Kenapa ibunya Imam Syafi'i begitu pandai mendidik anaknya? Setiap kali mau nyusui, wudhu dulu. Coba ibu-ibu Temanggung, habis ngerajang bako, anaknya nangis, nyoh. Anaknya mikir, kok ambune bako? Jangan-jangan susunya bergantian karo bapak nih. Iya, kayak gini. Pak Camat ngerokok. Kalau Pak Camat ngerokok, pasti baunya bako. Kalau saya alhamdulillah, anak saya nggak pernah bau bako karena saya nggak pernah ngerokok. Saya nggak pernah ngerokok, Pak. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang ngerokok apa enggak? Seneng yang ngerokok apa enggak? Ngerokok, ya milih Pak Camat saja. Kalau saya alhamdulillah dari kecil nggak pernah ngerokok, tapi saya tidak membenci perokok. Karena bapak saya perokok, kakak saya perokok, adik saya perokok, santri saya banyak yang ngerokok, saya tidak ngerokok. Bapak saya mau naik haji, ngerokoknya masih kenceng. Saya bilang, Pak, pateni rokok, wis tua ngerokok terus entuk kok mati lu. Dijawab, mati ya sumet meneh kayak gini. Karena saya khawatir dengan kesehatan bapak saya, kemarin pulang saya bawakan buku, judulnya Bahaya Merokok. Buku saya kasih bapak saya dibaca, subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Masih ngerokok, yang ngerokok terus. Saya itu alhamdulillah, paling pol saya itu cuma ngopi. Kopi pun saya kopi pahit, gak pernah pakai gula. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Saya itu paling mantap cuma ngopi, Pak. Yang lain enggak. Ya kadang-kadang saya ngopi, kadang-kadang ngeteh. Kenapa perlu ngeteh? Supaya kamu tahu, hidup itu tidak hanya pahit, tapi juga pakai sepet, Pak Kandani. Bocah hadroh ngoke suruh kamu pas-pasan. Saya mau tanya, disangoni belum? Belum? Sama. Tapi sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Tentara ini ngapa tepuk tangan? Saya jadi ingat santri saya kemarin lulus dari pondok dan daftar tentara, gak masuk. Saya telepon panitianya, kenapa santri saya gak masuk? Kamu gak melihat saya? Bukan begitu Gus persoalannya. Kenapa santri saya gak terima jadi tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Hah? Saya bilang, gak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitianya saya ceramai, Pak panitia tentara, kamu tahu gak? Tentara itu besok tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan, saya bilang begitu. Pak Camat gak terima, giginya juga jelek. Kemarin istri saya bilang begini, Pak Camat, Bah, saya mau pakai kawat gigi boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Kenapa, Bah? Saya pengen gigi saya tambah rata. Nggak boleh. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkemmu, tak bilang gitu. Ibu-ibu santai saja kalau kamu dibilang merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda.
Kan ada peribahasanya yang sering kita dibahas di sekolahan. Apa peribahasanya Dan? Merongosong berbunyi nyaring. Apa? Ya Mas Tinyong ya itu gitu loh. Merongosong berbunyi nyaring. Lagian orang-orang itu Dan, orang-orang yang dulu pakai gigi yang merongos itu, kalau dulu jelas gak bisa naik motor, gak bisa masukin gigi. Tapi sekarang bisa karena banyak motor metik gitu loh. Duh Pak Camat kumisnya ya Allah. Bu Camat, kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Minal mati, ketika anak digendong sudah diajarkan nilai-nilai bagaimana dia mencintai Tuhannya. Diadani, diakikoi, disolawati. Ibunya Imam Syafi'i kalau mau menyusui wudu dahulu, ibu-ibu wudu. Kemudian apa? Ibunya Imam Syafi'i konsisten memberikan ASI selama 2 tahun, kita konsisten. Nah, ketika dia mau menyusui anaknya berdoa dulu, Allahumma barik lana. Ibu juga sama. Ngapain Gus didoakan? Toh anak juga belum bisa menirukan. Coba, anak memang belum bisa menirukan, tapi dia bisa mengingat. Alam akan merekam. Sehingga kemudian apa? Anak terbiasa dengan doa. Kenapa anak itu sekarang Anda punya anak di SD masih ngompol? Karena dari dulu masa bayi tidak dibiasakan ketika mau kencing secara tertib. Saya punya anak, kalau mau kencing saya bilang sama istri saya, Beb, kan saya romantis. Istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Tolong kalau anakmu mau kencing, kamu bawa masuk ke toilet, biasa ditatur kemudian cebok. Sehingga apa? Semakin dia dewasa, risih kalau kencing tidak cebok. Kenapa anak-anakmu kalau kencing kok ngawur? Karena dari bayi gak pernah dibiasakan untuk cebok. Kencing sembarang tempat, kadang-kadang malah nguyui leng semut. Kadang-kadang kencing gak cebok, malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Ayo. Lah wong lanang lah nguyuh kurang ajar Pak Camat. Laki-laki tuh kalau nguyuh ngelumpati pagar aja bisa kok. Gitu bisa. Bu, laki-laki itu kencing berdiri nggak pantas, apalagi perempuan. Suarane sing ranguati. Yes. Yes itu kalau masih muda Pak. Kalau tua-tua ya beda. Peyoh kayaknya. Apalagi sing bokongnya gede. Piuh kayak gini. Itu dididik. Nah prosesnya kemudian apa? Dikatakan kalau pengen jadi orang penting, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Artinya apa? Kalau bapak ibu anaknya pengen dibaikkan oleh Allah, yang pertama kali harus dilakukan adalah mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Saya ingat betul dulu, anak saya yang pertama itu mau dimasukkan TK sama istri saya. Abah izin, anak mau saya masukkan TK. Saya bilang, anakmu bisa ngaji apa belum? Belum. Saya bilang, anak harus bisa ngaji dulu, baru kamu masukkan TK. Saya nggak malu anak saya ketinggalan TK, tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan ngaji dan agama. Saya dulu nggak pernah masuk TK, nyatanya jadi kiai viral. Pak Camat TK mung camat. Ya nggak usah sakit hati, biasa aja. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin.
Maksud saya apa? Ibu-ibu supaya punya tanggung jawab. Ini ibunya yang di depan nih gendong anak. Kamu ajari anakmu ngaji dulu baru TK, Duk. Tanggung jawab sebagai seorang ibu. Yang kemarin saya kaget pengajian di Pasuruan. Ada mbak-mbak Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Anaknya bayi di depan panggung nangis. Disusui. Di depan panggung. Ya Allah. Dibuka biak gitu. Padahal saya sudah sebulan gak pulang. Pas mata saya lihat, ya Allah, kan aku jadi ingin. Kan laki-laki seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pak Camat tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Su. Kalau 1, su kayak gitu. Makanya kalau saya minum kopi Pak Camat cukup kopi bukan kopi susu. Karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Kayak kiai Pak Kiai. Malah bayang-bayang ke sing ora-ora. Kayak saya pengajian sama artis di Jakarta. Saya lagi ngaduk susu. Samping saya cewek-cewek artis. Langsung diposting di grup-grup itu. Gus Miftah sedang membuat kopi susu. Bukan, ini cuma kopi. Iya kopi susu. Kopinya diaduk, susunya dilirik. Malah ngelirik belurah, kenapa ya kamu itu? Nah, ini ibu. Kalau pengen ngerti kenapa madrasah pertama itu Anda. Karena besok besarnya anakmu, tipologinya seperti apa, modelnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, itu banyak ketergantungan dengan seorang ibu. Makanya kenapa ibu itu harus selalu belajar. Saya senang di mana-mana pengajian yang datang paling banyak ibu-ibu. Ini keren. Dalam rangka apa? Mendidik sebuah generasi. Kalau saya mendidik seorang laki-laki, berarti saya hanya mendidik seorang saja. Tetapi kalau saya mendidik seorang perempuan, itu sama dengan mendidik sebuah generasi. Itu pentingnya seorang ibu. Makanya kenapa kalau suaminya jadi camat, otomatis istrinya jadi bu camat, ketua tim penggerak PKK kecamatan. Coba kalau istrinya lurah, suaminya nggak mungkin langsung jadi Pak Lurah. Kan nggak ada, istrinya lurah, suaminya jadi bapak ketua tim penggerak PKK. Kebayang nggak suaminya Pak Lurah nimbangi bayi? Ayo ibu-ibu, nimbangi bayi dulu. Kalau suaminya polisi, otomatis istrinya menjadi ibu bayangkari. Kalau suaminya tentara, istrinya otomatis menjadi ibu persit. Coba kalau istrinya polisi, apakah suaminya langsung bapak bayangkari? Enggak. Kalau suaminya kiai, otomatis istrinya walaupun bukan siapa-siapa, dia menjadi bunyai. Tapi kalau bunyai punya suami orang biasa, enggak otomatis menjadi kiai. Itulah menangannya perempuan, menangan banget. Maka dalam sejarah enggak ada laki-laki bisa menang melawan perempuan. Pak Camat kalau sambutan gayane, di rumah ketemu Bu Camat, kiki. Aceh nggak? Coba perempuan tuh nggak punya jabatan saja menangan, apalagi jadi lurah. Lurah kene. Pak polisi kalau di kantor galak, bleng. Di rumah ketemu istri, iya mah, iya. Kiai gimana? Sama. Sak pinter-pintere kiai, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku gumun lah karo wong wedok kok. Wong iso menangane kaya ngono lho. Mila ora seneng aku karo wong lanang. Pak Camat tak kasih tahu ya, supaya Pak Camat nggak kalah sama istri. Perempuan itu Pak Camat, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya ungu Pak Camat. Loh, istrinya Pak Camat ternyata yang ungu.
Kalau yang jilbabnya coklat insya Allah Pak Camat lebih parah. Ini al-umum madrasatul ula. Makanya sejarah mencatat Mas, walaupun suaminya itu jelek tapi kok istrinya solehah, rata-rata anaknya bagus. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun, tapi dikelola oleh seorang istri yang luar biasa. Istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah. Maka jadinya seperti Musa, seorang anak bayi yang kemudian diadopsi oleh kerajaan menjadi anak angkatnya Fir'aun yang jahatnya minta ampun, bahkan ngaku Tuhan, tetapi ditakdir oleh Allah punya istri yang solehah. Fir'aun itu kan nakal, tapi istrinya solehah. Dan Anda tahu, hasil didikan dari keluarga ini menjadi seorang seperti Nabi Musa alaihissalam. Ini artinya apa? Walaupun suaminya penjahat, tapi ibunya solehah, anaknya kemungkinan besar menjadi soleh dan solehah. Amin. Makanya kamu ibu-ibu yang merasa, aduh Gus, suamiku bukan kiai, bukan masalah. Suamiku orang biasa, bahkan suamiku nakal, bukan masalah. Yang penting bagaimana kamu mendidik anakmu. Suaminya nabi, istrinya nakal, anaknya nakal. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Punya istri namanya Wil'ab binti Ajwil. Ini orangnya cantik tapi nakal. Anaknya ikut-ikutan nakal, melahirkan 2 anak namanya Kan'an sama Balus. Anak keturunannya bahkan yang membakar Nabi Ibrahim namanya siapa? Raja Namrud. Bapaknya Nabi, istrinya nakal, anaknya jadi nakal. Bapaknya nakal, istrinya solehah, anaknya jadi soleh-solehah seperti Siti Asiyah. Ini artinya apa? Saya mendorong ibu-ibu bagaimana kemudian memaksimalkan potensinya untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab. Tolong punya anak bayi, disusui genap 2 tahun. Anak 5 bulan, sudah ditinggal ke sana kemari. Asinya dilupakan, diganti susu kaleng, susu sapi. Anak dipasrahkan pembantu. Ibu kandungnya kemana? Senam, satong, doa. Sok-sokan. Lebih penting mendidik anakmu apa senam, Bu? Lebih penting mendidik anak apa senam? Mau mendasku malah senam ini loh. Waktunya mendidik anak malah sepedaan. Lebih penting sepedaan apa mendidik anak, Bu? Sepedaan. Wong ini keprimen ya. Cuman pesan saya satu, bagi yang suka bersepeda, saya juga bersepeda kalau pas gak ngaji, saya selalu pesan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Aku ngomong mantan kok Simbah guyu ya. Emangnya Simbah tahu mantan? Oh, pernah punya mantan katanya. Alah gaya mbah, sok cakep loh. Simbah cilik temen ya. Mbahnya siapa arane? Nastain. Wah, adiknya namanya Nastar. Mbah Kiai Nastain. Saya biasanya kalau pusing perut saya masuk angin, saya juga langsung minum Nastain. Oh, antangin ya Mbah ya. Simbah langsung nyaut antangin. Ya udah, selawatan dulu yuk daripada edan ya. Mau selawatan, Bu? Mau selawatan. Pak Camat minta lagu apa? Mangku Purel tak ajar, Mangku Purel. Mosok Pak Camat jeluk Mangku Purel. Pak Nastain minta lagu apa Pak Nastain? Oh, siksa kubur. Waduh, medeni Mbah. Wis tua siksa kubur. Saya besok pesan sama Mbak Nastain, kalau mati duluan ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Nastain, man robbuka?" Simbah jawab, "Kamu nanya." Langsung giyebuk ndase karo malaikat. Digebuk delalang gelundung langsung malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Simbah gitu aneh-aneh jeluk lagu siksa kubur gitu. Lagunya pripun Mbah siksa kubur Mbah? Kita dengarkan suara Mbak Nastain. Enggak,
Oh, cuma tahu. Mbak Nastain umurnya pira sih? Kok masih etes temen? 70. Orang mati-mati ya. Wah. Keren tenan. Rahasia awet panjang umurnya apa Mbak? Rahasia panjang umurnya apa Mbak? Saya menjaga jamaah. Oh, menjaga sholat berjamaah. Tuh, cah nom rungokke. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah. Banci mati aluminium. Hebat Mbak Nastain 70 tahun. Masih pendengaran masih normal Mbak? Masya Allah, penglihatan masih normal. Lihat cewek cantik masih kelihatan. Wah masih katanya. Wah Pak Nastain jos tenan nih. Masih berani makan daging kambing Mbak? Masih berani Mbak? Daging kambing? Daging kambing itu tidak ada efek samping Mbak, efek depan. Keren nih Mbak Nastain. Mbak Nastain sukanya makan apa Mbak? Sukanya makan apa? Sambal terasi. Pekerjaannya apa Mbak? Tani. Tak kasih uang untuk beli sambal terasi Mbak. Mbak Nastain tak kasih uang, seneng aku. Wis tua. Apa ya? Sambal terasi regane pira Mbak? 5.000. Oh 500 terasinya. Berarti satu cuek berapa 1.000? Nyo bikin 200 cuek 200.000. Cie, camate ingin cie. Pengajian amplopnya jelas dirampok Nastain. Doakan ya, saya panjang umur kayak Mbak Nastain ya. Masih punya istri Mbak? Masih? Oh masih Mbak? Masih. Pengen nikah lagi? Ranti untu yang gaya sih Mbak. Seneng temen ya 70 tahun loh masalah. Paling YouTuber ya mati ini cepet. Kesetrum. Insyaallah. Si Mbak kalau baca Quran belum pakai kacamata? Oh pakai. Giginya tinggal berapa Pak? Oh sudah palsu. Iya Mbak, kalau diganti gigi asli malah menakutkan. Gelem mau Pak Camat mati kayak kuntune Pak Camat. Malah merongos Mbak. Pak Camat, moga-moga panjang umur Pak Camat ya. Kayak Simba. Pak Camat umurnya berapa Pak? Baru 53, ya setahun lagi. Setahun lagi 54 maksudnya. Pak Nastain, ya selawatan yuk. Shollu ala Nabi Muhammad. Pecah terus selawatan. Ini otak duit, sintenanan. Tuku bakmi kono. Kenapa? Kalau saya ngasih Mbak Nastain karena saya hormat. Kenapa anak terus saya kasih? Soalnya raimu kayak kotak infak ya. Tambahi matane tambahi tau gambahi. Emangnya aku cowok apaan? Ya, sahabat NU. Bapak NU, Ibu Mus. Ine. Bu ya sing banter ngapa? Katanya sahabat Nahdlatul Ulama yang semangat dong. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Kose. Cuma 200.000. Ya alon-alon ya. Orang dikode wis keteplak. Karena aku jadi kaget. Koning foto ganteng teman siapa ya? Nastain, ya beda kayak gitu Nastain. Bapak NU, Ibu Muslimah. Cangkemmu menang. Nanti dulu ngeyel temen ya. Jamaah. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor Adefa.
ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok badokan bae sing dipikir kaya Mbak Nastain trasi wae sing dipikir tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah bareng-bareng sing banter salatullah salamullah salatullah salamullah Muhammadiyah, ada muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja padha congkrak Indonesia makmur rakyate berkah kabeh aku raja padha congkrak Indonesia makmur rakyate berkah salatullah salatullah salamullah ala yasin nabibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apesino awan bengi dasulaya bodho asor apesino awan bengi dasulaya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah supaya anak-anaknya besok mau mendoakan kita kalau sudah mati anak-anaknya saya doakan dulu bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai kaya cangkame meneng bae kok ira diamin ke telat malaikate minggat pengen bojen anaknya dadi kiai sekarang itu keren contohnya aku kalau dulu kiai kan kesannya tua ya kayak Nastain kayak gitu jura apa-apa 200.000 wis tua senangnya sambil terasi ya Allah
Makan papermin minumnya susu. Mbak Nastain ababe mambu, ababe mambu. Minum susu di atas merbabu, ababe mambu tapi 200.000. Terus 200.000 njaluk maneh. Polisi ini guyu bae. Wetenge aja gede-gede. Masa polisi wetenge gede, nanti ada maling nggak bisa ngejar. Laki-laki itu Pak Polisi, kalau burungnya besar biasanya burungnya kecil. Ya, kayak gitu. Makanya beda kalau Gus Miftah wetengnya seksi kayak gitu. Lah, irana lemah ke. Jadi lawang lanang wetenge gede manuke cilik. Lawang lanang wetenge cilik berarti manuke halah matane ora bener. Oh, di sana ada orang kok. Kalau wis tua balas. Ternyata ada orang di sana. Tak tunggu anak ya. Bocah cilik diulang ngaji. Urung. Mau telat iki kesusu. Lah cangkeme nyong wis kiai. Amin. Untung tentara. Ora tentara takon push up. Mosok tentara nggak hafal Pancasila. Oh ya apalah. Tapi tetap saya salut sama Banser. Banser, tentara, polisi. Mana yang lebih hebat? Banser. Buktinya apa? Tentara, polisi, SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Jangan tepuk tangan. Kenapa Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank? Ya karena SK-nya nggak laku. Ada-ada saja. Masa mau utang ke bank, Pak mau utang. Jaminannya apa? SK Banser. Matane. Namanya Banser itu manusia paling ikhlas sedunia itu Banser. Pendidikannya kayak tentara, seragamnya beli sendiri. Loh beneran Banser itu Pak, diklat sendiri, pengajian berangkat duluan sendiri, ngawal kiai, ngatur jamaah, ngawal kiai ini, salah-salah dikeplai komandani, mulih kari dewe, panitia nih lali rokoke. Makanya saya berharap besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Kenapa keluar lagi? Gulai nastain nang endi? Jangan-jangan nastain jajan 200.000 ning akhirat ya. Diulangi ya. Bareng-bareng ya, yang kompak ya, ajak ke susu ya, ajak telat ya. Saya doakan anaknya jadi apa? Pak Tarno matamu, kiai. Ulangi. Ini duduk di kursi apa di bawah sih? Oh, tak pikir kursi. Yang duduk nggak pakai tikar saya doakan little body, amin. Apa itu little body? Siliti gatel kelebon wedi ya kayak gitu. Iya, kalau lihat sebelah sana kayak ketoprak ya. Atau itu buka des, itu dalam rangka bermain peran sebagai kades gitu. Nah, kan ketoprak. Bocah cilik diulang ngaji. Tak ajar lato-lato loh gue. Pak Camat punya lato-lato? Gak usah beli, karena secara alami Pak Camat sudah punya lato-lato. Lah Mbak Nastain juga lato-latonya kisut. Ngenteni cangkemnya Gus Miftah berhenti kiai baru amin. Salah tak?
Anaknya siapa ya? Oh, anaknya Nastain. Saya tuh senang kalau ada orang sepuh masih sehat kayak Simbah ini, luar biasa. Ternyata rahasia tuanya, awetnya nggak matinya adalah sambal terasi. Saya yakin Dorce itu nggak akan mati kalau masih mau makan sambal terasi. Simbah juga ngerokok. Rokok, masya Allah. Padahal teorinya apa? Orang merokok itu tidak bisa tua karena sudah muda, masih muda, sudah mati. Orang merokok itu ditakuti sama setan, ditakuti sama anjing, ditakuti sama maling. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Si bayi ternyata tingwe, ngelinteng, dewe. 200.000 tingwe sak modare rak. Kan aku haus. Panitia, enteng keperimen dia. Jaluk maning. Dan jaluk maning. Dicarikan sana meneng bahaya. Weh panitia degan enteng. Wis mbayar 200.000 Nastain Cik. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen ke urung ngenteni dhisit ya. Sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, awan bengi dolanan ketoprakan. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok ayo mulai gitu. Sallu ala Nabi Muhammad, ayo mulai. Sapa iki mau? Mbah Nastain mesti iki mau. Nah, senenge awake dhewe niku ndelalah belajar agama Islam, duwe organisasi kaya Nahdlatul Ulama. Belajar agama kanthi fleksibel, bahkan menggunakan atribut-atribut budaya. Jadi ya keren panitia ini, ya ono ngaji, ono ketopraan, bahkan mungkin ono jadilan. Teng mriki enten jadilan. Arane ya jadilan. Jaranan. Jaran apa jadilan? Jenenge apa? Jaranan. Yo jaranan boleh, tapi waktunya adzan ya berhenti. Betul? Tapi lah wong kene lucu temen ya. Diundang pengajian, kakean sambat orang mangkat. Dadak takon kiai ini siapa? Ganteng apa ora? Viral apa ora? Tapi kalau tetangganya nanggap jaranan gak diundang, mangkat. Padahal jaranan kuwi ngundang demit. Kok sing teko wong jelamprang. Berarti wong jelamprang kaya demit. Berarti iki camate demit. Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Lah kita enaknya tinggal di NU itu Pak. Bagaimana kemudian NU punya prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya.
Makanya kenapa dakwahnya orang NU itu menyenangkan tanpa harus menghinakan budaya. Kowe arepe jaranan yo karepmu, ketopraan yo karepmu, tapi ojo nganti lali karo agamamu. Setuju? Coba tak kasih contoh yang paling sederhana, Pak Camat, supaya Pak Camat kalau sambutan bisa menyampaikan ini. Sambutan ngomong pajak, tok jera menarik. Kayak burah, ngoke. Enak amat burah pengajian sambil bersandar kayak kia. Ya Allah. Karo bayangke kayak ini kentir temen ya. Ayo Bu Lurah. Bojone sing ndi Bu Lurah? Ora mangkat. Tak kasih tahu. Coba bagaimana cara dakwanya orang NU tentang selamatan umpamanya. Teng mriki tasih wonten selamatan? Bapak Ibu, dulu sebelum wali itu hadir, orang Jawa itu kalau ada makanan, ada ayam, itu biasanya ditaruh untuk apa? Untuk sesaji. Ditaruh di mana biasanya? Di bawah pohon besar. Kalau enggak dibawa ke kuburan, dibawa ke tempat-tempat yang dianggap angker. Apa isinya? Ya ada makanannya, ada ayamnya, ada buahnya dan lain sebagainya. Ketika ditanya tujuannya itu untuk apa? Untuk tolak bala, supaya tidak diganggu oleh setan, demit, jin, iblis. Makanya kemudian mereka naruh makanan di tempat-tempat yang dianggap angker, di bawah pohon besar. Kemudian wali hadir. Oh, caranya tidak seperti itu. Tradisinya tetap dilanjutkan tapi caranya dirubah. Bagaimana caranya? Kamu tetap masak yang banyak. Yang tadinya cuma masak ayam satu, kalau bisa yang besar. Terus kemudian apa? Masak nasinya yang banyak. Caranya bagaimana? Tetangga diundang. Apakah ini ditaruh di bawah pohon yang angker? Oh tidak. Tetangga kamu diundang, diajak makan. Tapi sebelum makan berdoa dulu. Apa doanya? Kamu minta supaya kamu selamat, istri kamu selamat, anak kamu selamat, tetangga kamu selamat. Maka kemudian muncul istilah selamatan dalam rangka minta selamat. Dan tradisi seperti itu hanya dikenal di dalam Nahdlatul Ulama. Makanya orang NU itu dikit-dikit makan. Tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa tetep berkat. Makanya kan dulu saya bilang tuh, saya punya dulu tempat tinggal di Muhammadiyah, zaman kuliah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah orang NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah, saya sangat akur dengan kawan-kawan saya Muhammadiyah. Tapi gara-gara saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah, Pak Camat, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan. Beda kalau orang NU pengajian cangkeme mangan baik ae. Ya Allah, ya Allah. Pantesan lemu ya. Kok kene ngaji kono plak pluk plak pluk plak. Begitu saya pindah di masjidnya orang NU, saya dapat istri NU, saya langsung gemuk, Pak. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Karena susunya cocok. Begitu pindah ke lingkungan NU tambah gemuk, Pak. Bobot saya sampai 108 kilo. Jelas wong orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakiban makan, istighosahan makan, berjanjenan makan, rejepan makan, sakbanan makan, ruan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Sampai Mbak Nastain wajahnya kayak besek ya, makan. Nah, karena apa? Misi Nahdlatul Ulama itu mengajarkan umat bagaimana beragama itu yang asik. Makanya kalau ngaji kadang-kadang diiringi dengan hadroh, diiringi dengan musik. Bagi orang NU gak ada masalah nih.
Yang penting tujuannya tercapai. Coba kalau orang Wahabi, musik haram, keprimen. Kalau saya ditanya, Gus, musik yang diharamkan dalam Islam itu apa? Musik yang diharamkan dalam Islam itu adalah ketika ada suara piring dan sendok dimainkan oleh orang kaya dan didengar oleh orang miskin. Itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Artinya apa? Jangan sampai perut kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Itu haram. Makanya kita beragama santai, selawatan diiringi sama hadroh. Makanya kamu jadi anak hadroh yang pede. Kamu bisa ditanya sama calon mertuamu, nah pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Pilotnya siapa? Nastain. Deganen di. Oh habis. Kalau jaranan bae sasajine oke. Kiai langka. Pak Camat ra urun sih. Makanya Pak Camat, ada satu dalil yang sangat dipegang oleh orang NU. Dalilnya itu apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Orang NU sendiri memahami apa? Bahwa dakwah itu selalu berkembang. Makanya coba kita lihat dari zaman Nabi. Zaman Nabi dulu ketika berdakwah, Bu, itu dengan menggunakan apa? Bil lisan. Bagaimana Kanjeng Nabi mempengaruhi orang Arab dengan retorika khutbahnya yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Zaman sahabat mulai dibukukan, maka dakwahnya bil kolam. Maka hari ini kalau orang mengatakan kita dakwah, kita ngaji, gak usah sama kiai, langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Kalau kamu mau nyontoh Kanjeng Nabi langsung, kalau kamu belajar Al-Quran jangan bawa mushaf. Karena dulu zaman Kanjeng Nabi belum ada mushaf. Mushaf itu sejak zaman sahabat. Makanya kita nggak bisa kok ngaji nyontoh langsung Kanjeng Nabi. Soalnya beda caranya. Kemudian Wali Songo muncul dengan menggunakan apa? Dulu zaman Nabi bil lisan, zaman sahabat bil kolam, zaman Wali bisa kofah dengan menggunakan budaya. Makanya saya bisa memahami kenapa di Jelamrang sekarang pengajian, besok ketopraan. Karena warga itu juga butuh hiburan, betul? Walaupun kalau kamu ngaji sama Gus Miftah sudah Selasa mendapat hiburan, apalagi kalau membuli Pak Nastain, lebih dari ketoprak. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, bisa kofah. Makanya dulu Wali Songo mensiarkan agama cukup dengan menggunakan lagu-lagu, mengajarkan kepada umat untuk tahu tentang Islam dengan lagu lir-ilir, mengajarkan umat untuk tahu tentang bab bersuci toharoh dengan menggunakan lagu seluku batok ela elu siromo menyang Solo le payung seluku bathoke hela elu sirama menyang Solo le payung muda majentit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Salah. Duit terus yang dipikir.
kudune ra ngono. Yen oba medeni bocah, yen urip ayo ngibadah matane. Wis 200.000 duit bae. Ulangi. Majendit lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Niku Wali Songo ngajarke tentang bersuci, seluku bathok. Huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bathoke ela-elo batnuhu la ilaha illallah. Batine la ilaha illallah. Ana sing mastani ela-elo. Mila napa wong NU maca la ilaha illallah ndase di ela-elo ki digoyang-goyangke. Soale menikmati kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun bentuknya juga macam-macam. Ono sing mantap, Abdul dzikri falam anau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enten bener sing ngoten niku? Sing mantep niku. Abdul dzikri falam anau la illallah. La ilaha illallah. Kayaknya karo ngempet ngising ya. Ana sing cowok petpol ya ono. Afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah. Padha ela-elo. Sing koyo entuk ya ono. Afdalu dzikri falam annahu la illallah kayak entuk. Sing kemayune pol ya ono. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa itu? Nasta'in. Bathoke ela-elo. Si Rama menyang Solo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat. Itu ajaran Wali Songo ngandani awake dhewe sadurunge mangkat salat kuwi kon adus. Maksudnya napa? Resik bersuci wudu, hadas besar adus, hadas cilik wudu. Niku carane wali, ora perlu diwasake bab toharoh. Mila nguyuh ya diatur, kudu kon cewek. Soale siksa kubur diancam, sing paling abot salah sijine wong nguyuh ora cewek, loro utang ora bayar. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo. Oh, bulurah juga. Leo-leo payung muta. Akhirnya kalau kita sudah mau sholat bersuci dengan benar, la ilaha illallah hayyum mauta, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hebatnya Wali Songo. Mila nyuwun sewu, aku rane sing ketoprakan kuwi. Lagu-lagune Wali Songo ditampilke meneh. Ngandani pejabat, bupati, camat, lurah supaya ora korupsi. Nggak perlu dibacakan apa tentang korupsi, tapi cukup menggunakan lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Makanya besok kalau Bu Lurah mau sambutan, acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Lurah. Begitu Lurah naik panggung, langsung disambut Gundul Gundul Pacul Col, Gemblelengan, Nyunggi Nyunggi Wakol Kol, Gemblelengan wakul glempang segane dadi saratan. Camat rungokne kuwi. Omong ngene bupatimu. Rasa gundul-gundul pacul. Nasihati umat untuk berbicara tentang kematian. Cukup nganggo lagu judule Tori Tori Putih. Kula pesan panitia ketoprakane sinten iki? Panitia ketoprakane sapa? Arno.
Oh Parno. Purno. Sesuk ketoprak lagu-lagu ini Wali Songo ditampil lagi. Setuju? Karena gamelane. Turi putih ditandur. Turi ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange Pak Camat minta kembang apa? Kandil. Oke. Kembang kandil manten anyar diring bedel ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Kowe lak kaget cekelan apa? Ya kene. Aku lagu apa iso Pak Camat? Pak Camat nanti lagu apa? Oh saben malam Jumat. Lagu ini Pak Camat ini. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Indahnya Nahdlatul Ulama. Turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kowe tentara, aku besok pengen lah mati kain kafan warnane ijo Gus, angsal. Soale kain kafan rupane putih hukume sunnah ora wajib. Dadi lak kowe sesuk pengen kain kafan rupane ijo ora apa-apa. Malah ra takoni karo Munkar Nakir soale dikira lontong. Lontong kok gedene sekiyek ya. Ibu-ibu janda pengen besok mati kan kapan warnanya pink, boleh. Paling malah katanya bengok, wow kemayu. Ditandur niku artine dikubur. Kebon agung kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuwi kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji kae jenenge tenger, kuburan kae patoke loro, berarti tenger. Lah wong mati kae tenger. Mila napa dalam hasanah Nahdlatul Ulama dikirimi Fatihah supaya sing mati ora tenger. Dikirimi Fatihah niku ngerti napa mboten Gus sing mati? Ngerti. Tekan napa mboten? Tekan. Buktine ngerti napa? Liwat kuburan disunake uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab napa mboten Gus? Dijawab. Wong menjawab salam niku hukume wajib. Ning kok kuping kula mboten krungu? Yen krungu parno mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam parno. Melayu parnone. Fatihah tekan Gus, tekan. Buktinya pripun? Gampang. Saya kirim surat kepada yang terhormat Bapak Nastain. Alamat Jelamprang, Mojosari, Bansari, Temanggung. Pengirim Gus Miftah, alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwamartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Saya kirim surat melalui Pak Pos. Pak Pos tulung surat saya dikirim Mbah Nastain. Tiangnya sing pundi Gus? Sing rupane kaya Pak Tilik umpamane. Pak Pos mangkat ning Temanggung. Kan kaget kan? Kalau kaget cekelan apa? Cekelan kene. Aku kaget cekelan kene.
Pentil matamu ya. Kebosok cangkeme ya. Begitu surat saya sampai jelang perang, maka yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima Mbah Nastain, surat saya tidak kembali. Tapi kalau surat saya kembali berarti tidak diterima sama Pak Nastain. Kula tak takon. Jenengan kirim surat Fatihah. Kagem sing mati. Balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten, berarti diterima. Ora percaya, Parno mati yo. Parno. Oh Pak Dukuh toh. Koh. Nah, coba penampilan wayang Pak Camat umpamane. Model-model dakwah Wali Songo ini digambarkan di ketoprak. Kan keren. Kenapa kok yang dilihat musik haram, nanti nggak boleh budaya haram, yo matamu kuwi. Coba saya mau tanya, peci yang dipakai sama Mbak Nastain Pak Camat, ini budaya apa agama? Budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Peci ini malah NU, sing peci ini NU tak dongake mlebu surga. Amin. Peci ini. Ini budaya, sama halnya blangkon. Ini juga budaya. Kalau songkok ini budaya nasional, blangkon budaya orang Jawa. Makanya kenapa dari dulu saya konsisten menggunakan blangkon sejak Bantul gempa bumi, supaya orang bisa membedakan mana budaya, mana agama, sehingga kita tidak gampang dikit-dikit mengharamkan orang lain. Saya dulu awalnya pakai blangkon Pak dihina, kiai kok blangkonan. Lah urusannya apa? Aku tuh blangkonnya duit-duitku dewek. Sing tak wadahi ndas-ndasku dewek. Akhirnya semua orang sekarang mengidentikan blangkon dengan Gus Miftah. Kalau sekarang Anda beli blangkon ala Gus Miftah, orang tahu. Karena blangkon saya terjual sebagai blangkon termahal di dunia pas muktamar di Lampung. 900 juta. Dituku uang disumbangke nang NU. Pak Camat, blangkonku 900 juta. Piye sarunge? Apa maneh isine? Isine blangkon. Nah, pemahaman dan pemisahan antara budaya dan agama ini orang harus paham. Sehingga apa? Kita bisa menjaga al-muhafadhah alal qadimi sholeh. Tradisi-tradisi lama yang bagus tetap kita pertahankan. Makanya dulu wayang, ketoprak, seni budaya itu cara Wali Songo memperkenalkan Islam. Cuman saya minta satu, jangan atas nama ketoprak di panggung bagus penontonnya mendem, penontonnya mabuk-mabukan. Kalau pengen niatnya melestarikan budayanya Wali Songo, ya tata keramanya dijaga, etikanya dijaga, betul? Jangan sampai nonton wayang lanang wadon, sak sarung sikile papat. Kan aku jadi penasaran. Kepiye bisa sarung sikile papat? Mbah Nastain karo sapa ya? Ternyata sarungnya sak sarung sikile papat. Pak Nastain karo Parno. Dijaga etikanya. Makanya wal akhdu bil jadidil aslah, dengan mengambil tradisi-tradisi yang baru yang juga baik tanpa harus meninggalkan tradisi lama. Pengajian alhamdulillah, ketopraan nggih monggo, tapi dijaga tata keramanya. Saya melihat begini Pak, kadang-kadang kalau udah hiburan, anak-anaknya mabuk, main judi, bawa botol, pacaran tidak beraturan, sehingga kemudian apa? Banyak yang dirugikan. Makanya kalau mau jujur, Pak Polisi, melu pengajian karo dangdutan. Ayo Pak Polisi, luwih gampang ngendi ngamanke Pak Polisi? Pengajian. Tapi gobloknya sing ngundang rata-rata bayar artis dangdut luwih larang tinimbang kiai, kan bajingan. Padahal sing gawe tentrem pengajian apa dangdutan? Pengajian. Coba kalau dangdutan ra mungkin Pak siapa namanya kayak Pak Polisi sebut lagi gede kayak.
Pak Nur, mesti nggak mungkin nunggu ning panggung, melu ngaman ki. Apa malah melu goyang? Buka Didi, jos. Ya nyawer. Lah sing ngaji kiai, Pak Nur ra mungkin nyawer. Penyanyi dangdut nyawer. Nah, maka Bapak Ibu, ini tugas besar. Tugas besar kita hari ini adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang dengan keseriusan ibu-ibu mendidik anaknya. Makanya diniati saja Bu, malam hari ini tirakat. Mudah-mudahan dengan tirakat kita akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30. Saya capek. Aku capek. Saya udah dari kemarin. Nah, ya kamu enak. Saya tuh kalau ngaji Bu 2 minggu baru pulang, 10 hari baru pulang. Hidup saya itu apa cukup kecuali satu, kelon. Pak Camat enak kelon baik. Kalau saya jelas dompetnya kandel, raga raimu. Nah, saya bilang nih, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan di abad kedua Nahdlatul Ulama akan semakin dicintai oleh masyarakat dan melahirkan generasi-generasi besar. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin.